Narrative Research. Apa itu Narrative Research? Narrative Research merupakan suatu pendekatan untuk mengetahui kemana arah pasar cryptocurrency bergerak, untuk mengetahui sektor apa yang sedang diincar oleh investor serta smart money, venture capital, fund manager, bank, market makers, dan lain-lain. Narrative Research sendiri hadir karena banyaknya sektor industri pada market cryptocurrency. Meskipun terdengar seperti suatu pendekatan yang tidak saintifik, namun faktanya pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling efektif digunakan ketika pasar sedang dalam keadaan euforia dan likuiditas di market cryptocurrency sedang sangat tinggi. Likuiditas yang sangat tinggi tersebut menyebabkan berbagai aset yang tergolong dalam naratif tertentu mengalami kenaikan yang signifikan. Berbagai altcoins yang baru saja rilis dalam suatu narasi yang sedang paling diperbincangkan dapat mengalami kenaikan hingga ribuan kali lipat. Keadaan tersebut terjadi karena pasar cryptocurrency merupakan pasar yang sangat baru sehingga sentimen berpengaruh besar terhadap pergerakan harga. Sosial media juga berpengaruh besar terhadap penyebaran sentimen. Narrative Research adalah komponen penting dalam trading di pasar cryptocurrency. Narrative Research erat kaitannya dengan narrative trading yang mana merupakan suatu pendekatan trading cryptocurrency dengan memperhatikan isu terhangat, berita terkini, hype dari komunitas, teknologi terbaru, kebijakan, sentimen yang menyelimuti dunia cryptocurrency. Istilah narrative trading atau trading naratif belum memiliki suatu istilah baku namun pendekatan trading dengan metode ini mulai ngetren beberapa saat terakhir. Narrative Research 2. Sektor apa sajakah yang ada di market cryptocurrency? Terdapat banyak sektor pada cryptocurrency. Sektor merupakan suatu kategori di mana berbagai proyek cryptocurrency lahir untuk menghasilkan suatu utilitas tertentu. Sektor adalah suatu kategori yang paling umum, besar, dan holistik. Narratives merupakan bagian dari sektor, sehingga terdapat suatu kemungkinan bahwa beberapa narratives tergolong dalam beberapa sektor yang berbeda. Begitu pula sebaliknya, beberapa sektor mungkin masuk ke dalam narratives tertentu. Sektor dan narratives dapat dijelaskan melalui ilustrasi berikut. Sektor adalah suatu keseluruhan teknologi apa yang dikerjakan sementara narratives adalah tren dari suatu opini tertentu yang biasanya terbentuk dari suatu keadaan yang mendesak, kejadian di dunia nyata, model bisnis ekonomi baru, kebutuhan dari komunitas, dan lain sebagainya. Berdasarkan sifatnya, sektor memiliki kecenderungan atau lini masa yang lebih lama sedangkan narratives sifatnya jangka pendek dan sering berubah. Adapun berbagai sektor dalam market cryptocurrency adalah sebagai berikut. 1. Sektor infrastructure. Sektor infrastructure merupakan suatu sektor yang menyajikan berbagai hal teknis untuk membangun berbagai sektor dalam cryptocurrency. Dalam sektor infrastructure beberapa hal yang dikerjakan adalah sebagai berikut. A. Smart Contract. Smart Contract lahir sebagai suatu solusi atas minimnya fungsi utilitas dari Bitcoin. Smart Contract sendiri merupakan uang yang dapat diprogram. Smart Contract bekerja dengan mekanisme persetujuan antar dua pemangku kepentingan yang mekanismenya bekerja sesuai dengan kode yang telah ditulis sebelumnya. Smart Contract merupakan terobosan teknologi yang paling revolusioner dalam market cryptocurrency. Hal tersebut dikarenakan teknologi smart contract mampu membuka jalan bagi para developer untuk mengembangkan utilitas yang tidak terbatas. Altcoins pertama yang menyediakan teknologi smart contract adalah Ethereum, ETH. Kesuksesan Ethereum akhirnya mengundang berbagai proyek smart contract lain seperti Cardano, ADA, Tron, TRX, Stellar, XLM, dan berbagai proyek lainnya. B. Blockchain merupakan jaringan utama yang ada pada sistem cryptocurrency. Blockchain merupakan sistem jaringan cloud computing yang bersifat peer-to-peer yang mana dijadikan suatu dasar transaksi kriptografi. Jaringan blockchain terbesar sendiri dimiliki oleh Bitcoin, BTC, dan Ethereum, ETH. C. Oracle. Oracle merupakan suatu sistem yang membawa jaringan blockchain kepada sistem di luar blockchain. Oracle juga memiliki peran untuk melakukan ekspor data dari dunia luar ke dalam protokol blockchain, beberapa proyek. Cryptocurrency yang mengerjakan Oracle adalah Chainlink, Sling, Band Protocol, SBAN, Telor, STRB, dan lain sebagainya. 2. Sektor stablecoins. Sektor stablecoins merupakan sektor yang bergerak pada penyediaan suatu aset cryptocurrency non-volatile. Sektor ini lahir karena fluktuasi harga dari setiap aset cryptocurrency sehingga dibutuhkan suatu induk yang nilainya tetap stabil dan didukung dengan nilai aset yang stabil seperti emas atau as dolar. Stablecoin sendiri merupakan salah satu fondasi fundamental dalam market cryptocurrency. Terdapat beberapa jenis stablecoins yang di pasar cryptocurrency. Adapun berbagai jenis stablecoins adalah sebagai berikut. A. Stablecoins berbasis fiat. Stablecoins jenis ini merupakan stablecoins yang nilainya didukung oleh uang fiat seperti as dolar atau rupiah.
Stablecoins ini paling stabil karena menggunakan fiat yang mana paling banyak digunakan dan dipercaya. Contoh dari stablecoins yang nilainya didukung oleh as dolar adalah USDT, USDC, USDD, dan lain sebagainya. B. Stablecoins berbasis komoditas. Stablecoins jenis ini merupakan stablecoins yang nilainya didukung oleh komoditas tertentu seperti emas atau minyak. Stablecoins jenis ini dinilai relatif stabil karena yang memiliki nilai dan fungsi yang cukup besar di komoditas yang digunakan merupakan komoditas masyarakat. Contoh dari stablecoins nilainya didukung oleh komoditas berupa emas adalah Tether Gold, SAUD. C. Stablecoins berbasis cryptocurrency. Stablecoins jenis ini merupakan stablecoins yang nilainya didukung oleh aset cryptocurrency lain. Stablecoins jenis ini merupakan stablecoins yang memiliki risiko karena pada dasarnya semua aset cryptocurrency sangatlah volatile dan nilainya berubah dengan cepat. Contoh dari stablecoins yang nilainya didukung oleh cryptocurrency lain adalah DAI yang dikeluarkan oleh MakerDAO. D. Stablecoins berbasis algoritma. Stablecoins jenis ini merupakan stablecoins yang nilainya didukung oleh aset algoritma yang menjaga kestabilan dari stablecoins dengan sistem memanipulasi persediaan. Stablecoins jenis ini merupakan stablecoins yang memiliki risiko paling tinggi dan selalu berujung pada kegagalan. Pada dasarnya apa yang dilakukan stablecoins berbasis algoritma adalah terus melakukan manipulasi persediaan sampai akhirnya sudah tidak bisa dimanipulasi lagi dan harga mengalami suatu kehancuran atau penurunan sampai nilainya nol. Kasus ini sudah sangat sering terjadi. Salah satu kegagalan terbesar algoritmik stablecoins adalah runtuhnya Terra dan stablecoins-nya yaitu UST di tahun 2022. Yang menggemparkan dunia cryptocurrency pada saat itu dan memporak-porandakan seluruh market cryptocurrency. Contoh dari stablecoins yang nilainya didukung oleh algoritma antara lain adalah Frax, ESD, MIM, AMPL, dan lain sebagainya. 3. Sektor finance. Sektor finance merupakan sektor yang memiliki peran cukup vital dalam menjembatani transaksi yang ada pada market cryptocurrency. Sektor finance merupakan sektor yang vital karena transaksi keuangan, seperti mengirim, menerima, dan menyimpan uang, merupakan salah satu utilitas utama dari cryptocurrency. Sektor finance sendiri memiliki beberapa aplikasi seperti A. Wallet cryptocurrency. Wallet cryptocurrency merupakan suatu alat yang digunakan oleh user untuk menyimpan, mengirim, dan menerima berbagai aset cryptocurrency. Beberapa contoh dari aplikasi wallet cryptocurrency adalah MetaMask Trust Wallet, TWT, Phantom Wallet, FTM, dan lain sebagainya. Wallet cryptocurrency merupakan elemen yang paling penting ketika seseorang ingin berinvestasi di market cryptocurrency harus memiliki wallet cryptocurrency. B. Exchange. Exchange merupakan tempat untuk melakukan kegiatan bertransaksi cryptocurrency. Exchange sendiri terbagi ke dalam kedua kategori yaitu Centralized Exchange, bursa kripto yang terpusat dalam satu perusahaan, Decentralized Exchange, bursa kripto yang dapat bertransaksi langsung tanpa adanya pihak ketiga. Contoh dari Centralized Exchange adalah Coinbase, Coin, Binance, BNB, KuCoin, KCS, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari Decentralized Exchange adalah Uniswap, Uni, PancakeSwap, Cake, dan lain sebagainya. Lending Platform. Satu aplikasi pada sektor finance adalah suatu platform lending untuk meminjamkan dana dalam jumlah tertentu kepada user. Beberapa lending platform pada cryptocurrency adalah BlockFi, YouHolder, CoinLoan, Nexo, AAV, dan lain sebagainya. D. Tokenization. Tokenization merupakan usaha untuk mentokenisasi aset di dunia nyata. Beberapa proyek cryptocurrency yang bergerak di sektor ini adalah Chainlink, Link, Maker, MKR, Centrifuge, CFG, Shinthetis, SNX, dan lain sebagainya. E. Insurance. Sektor finance juga bisa membuat suatu aplikasi asuransi. Beberapa proyek yang bergerak di bidang ini adalah Block Diamond, Insurance, BitGo, dan lain sebagainya. 4. Sektor community. Sektor community merupakan suatu sektor yang memiliki peran yang cukup besar dalam perkembangan market cryptocurrency. Hal tersebut dikarenakan sektor community itu sendiri mampu mengakomodasi kebutuhan para komunitas kripto yang mana secara tidak langsung memberikan efek positif terhadap adopsi cryptocurrency itu sendiri. Dalam sektor community sendiri terdapat beberapa proyek yang bergerak dalamnya. Berbagai proyek tersebut adalah A. Community Token. Community Token merupakan suatu implementasi yang dilakukan dalam rangka membentuk suatu alat untuk mempererat komunitas. Meskipun tidak memiliki suatu utilitas yang nyata, namun beberapa community token seperti Doge, SHIB, PP, dan lain sebagainya berhasil menarik perhatian para investor retail. B. NFT Tokens.
Salah satu fungsi dari sektor community adalah menyediakan NFT tokens untuk berbagai collectibles item di project Web3 dan Metaverse. Beberapa project collectibles NFT yang terkenal adalah Bored Apes, Moonbirds, CryptoPunks, dan sebagainya. Bahkan beberapa brands besar seperti Adidas, Nike, Gucci, dan lain sebagainya juga meluncurkan collectible NFT items. Governance Tokens merupakan suatu token yang dijadikan suatu alat pengambilan keputusan dalam Decentralized Autonomous Organization, DAO. Biasanya governance tokens digunakan untuk melakukan voting pada protokol DeFi. Governance tokens banyak digunakan di Decentralized Autonomous Organization atau suatu komunitas yang berjalan berdasarkan aturan komputer yang saling terhubung. Beberapa contoh dari governance token adalah Uniswap, UNI, AAV Protocol, AAV, Compound, COMP, MakerDAO, MKR, dan lain sebagainya. 2. 4 ilustrasi memecoins. 5. Sektor entertainment. Sektor entertainment juga memiliki market tersendiri dalam market cryptocurrency. Faktanya sektor ini justru memiliki peminat dan membawa likuiditas yang sangat besar di dalam market cryptocurrency. Sektor entertainment merupakan salah satu sektor dengan volume transaksi paling besar. Adapun beberapa proyek cryptocurrency dan aplikasi yang lahir dari sektor ini adalah sebagai berikut. A. Music. Salah satu sektor entertainment yang bergerak dengan pesat dalam market cryptocurrency adalah layanan streaming musik yang berjalan di blockchain. Beberapa proyek layanan streaming musik antara lain adalah Audius, Chon, Bitsong, dan Resonate B. Video. Streaming video juga merupakan suatu platform yang digemari di blockchain. Telah banyak proyek yang mencoba menghadirkan YouTube di blockchain seperti Theta, Chainflix, CFX, Livepeer, LPT, dan lain sebagainya. C. Artificial Reality. Artificial Reality merupakan suatu teknologi untuk menciptakan dunia buatan dalam jaringan blockchain. Beberapa proyek cryptocurrency yang mengusung tema ini antara lain Sandbox, Sun, Decentraland, Mana, Gala Games, Gala, Nakamoto, Naka, Wilder World, WLD, dan lain sebagainya. D. Game. Game merupakan suatu sektor yang menghasilkan banyak likuiditas di market cryptocurrency karena sektor ini digemari banyak orang. Beberapa proyek game fee di market cryptocurrency adalah Gods Unchained, Gods, Wufium, ILV, Axie Infinity, AXS, dan lain sebagainya. Social media merupakan salah satu jenis aplikasi yang sudah mulai masuk dalam jaringan blockchain. Masalah privasi data yang selama ini terjadi pada berbagai sosial media yang tersentral akhirnya dapat diselesaikan dengan hadirnya sosial media yang terdesentral. Adapun proyek cryptocurrency yang mengusung aplikasi sosial media adalah Paepet, Mirror, Mints, dan lain sebagainya. Narrative Research 3. Narratives apa saja yang ada di market cryptocurrency? Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai berbagai sektor yang ada di market cryptocurrency. Sektor merupakan bagian holistik dari suatu teknologi, sedangkan narratives merupakan bagian yang lebih spesifik akan keadaan tertentu. Terdapat banyak narratives dalam market cryptocurrency, dan setiap saat sangat mungkin timbul berbagai narratives baru. Narratives merupakan sesuatu yang sering berubah dan sangat dinamis mengikuti perkembangan tren. Narratives dalam market cryptocurrency biasanya bertahan dalam waktu 2-3 bulan sebelum muncul suatu narasi yang baru. Adapun berbagai narratives yang terdapat pada market cryptocurrency sudah kami tuliskan dalam bentuk tabel di bawah ini. Narrative Research 4. Mengapa Narrative Research begitu penting dalam market cryptocurrency? Melalui berbagai data dan pemaparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Narrative Research memiliki peran yang sangat penting pada market cryptocurrency. Bahkan Narrative Research memiliki urgensi sampai 50% dalam mempengaruhi keberhasilan investasi pada market cryptocurrency. Namun pertanyaannya adalah mengapa Narrative Research begitu penting? 4. A. Sentiment-based market. Market cryptocurrency merupakan suatu market yang baru sehingga karakteristik para pelaku di dalamnya masihlah sangat irasional.
Selain itu, regulasi baru mulai memasuki market ini, sehingga berbagai kebijakan atau peraturan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pergerakan harga. Bahkan beberapa berita yang sensitif dapat berpengaruh terhadap sentimen yang akhir, membawa suatu pergerakan harga baru yang tidak bisa diduga oleh para pelaku pasar. Berikut beberapa sentimen yang kemudian membawa perubahan signifikan pada market cryptocurrency. 1. Hubungan antara Elon Bitcoin Tesla. Elon Musk merupakan salah satu tokoh dunia yang sangat vokal terhadap perkembangan cryptocurrency, begitu juga Tesla, perusahaan mobil elektrik yang dinaunginya. Pada awal bulan Februari 2021, Tesla mengumumkan bahwa perusahaan membeli 1,5 dolar miliar Bitcoin dan berencana menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Berita tersebut kemudian membawa sentimen yang sangat positif dan menarik banyak investor memasuki dunia cryptocurrency dan meningkatkan Bitcoin hingga ratusan persen. 2. Perseteruan XRP dan SEC. Pada Desember 2020, Securities and Exchange Commission, SEC, melayangkan sebuah tuntutan untuk Ripple, XRP, dan menuding bahwa XRP merupakan suatu sekuritas. Selama bertahun-tahun XRP berjuang melawan gugatan tersebut di pengadilan sampai akhirnya pada September 2023 Ripple, XRP, mengumumkan bahwa mereka telah memenangkan sebagian gugatan. 1 hari setelah pengumuman tersebut, harga XRP mengalami peningkatan sampai 100%. Hal tersebut membuktikan bahwa market cryptocurrency sangat dipengaruhi oleh sentimen. 3. Naratif Chinese Coin. Naratif Chinese Coin merupakan suatu naratif yang terbentuk pada awal tahun 2023. Ketika muncul suatu berita mengenai kebijakan pro-cryptocurrency di Asia, serta sentimen negatif terhadap beberapa proyek cryptocurrency dari Amerika. Naratif tersebut juga didukung oleh berita bahwa investor retail di Hong Kong sudah mulai diperbolehkan oleh berbagai regulator untuk membeli aset cryptocurrency lagi per Juni 2023. Sentimen tersebut akhirnya mendorong berbagai proyek cryptocurrency dari Cina mengalami kenaikan yang signifikan. 4. B. Erat dengan perusahaan teknologi. Altcoins pada dasarnya sama dengan berbagai perusahaan teknologi yang ada. Model bisnis serta tokenomics yang dimiliki berkaitan erat dengan berbagai perusahaan teknologi konvensional yang ada di luar market cryptocurrency. Hal yang membedakan adalah altcoins ada di sektor Web3, sementara tech company seperti Google, Amazon, Meta, dan lain sebagainya bergerak di sektor Web2. Meskipun demikian, berbagai proyek cryptocurrency selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh perusahaan teknologi Web2. Mari kita lihat berbagai fenomena yang terjadi berikut ini. Fenomena Facebook berubah menjadi Meta. Pada 28 Oktober 2021, Facebook mengumumkan bahwa perusahaan mereka berubah nama menjadi Meta. Kabar tersebut disampaikan setelah Facebook memutuskan untuk fokus pada pengembangan industri yang melanda dunia. Kabar rebranding dari Facebook Metaverse di tengah momentum pandemi COVID-19 tersebut akhirnya memperoleh respons yang positif, dan setelah diumumkan berbagai proyek Metaverse yang seluruh ekosistem Metaverse di market cryptocurrency memiliki kapitalisasi pasar yang besar seperti Sandbox, Sun, Decentraland, Mana, Gala Games, Gala, dan berbagai proyek besar lain mengalami kenaikan 700% hingga 1000% lebih dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Bahkan berbagai proyek metaverse kecil yang baru saja dirilis mengalami kenaikan 100.000 kali lipat dalam waktu yang cukup singkat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa market cryptocurrency selalu merespons berbagai perkembangan yang ada dalam dunia teknologi konvensional, namun dengan kenaikan yang jauh lebih besar secara persentase. 3. Fenomena ChatGPT. Pada Q1 2023, dunia dihebohkan dengan kemunculan ChatGPT, sebuah aplikasi digital yang bisa mengintegrasikan Artificial Intelligence, AI, untuk dapat digunakan secara real-time untuk seluruh masyarakat dunia. Era AI tersebut juga berdampak pada market cryptocurrency di mana ketika AI sangat marak di Web 2, berbagai proyek cryptocurrency membawa AI ke dalam Web 3. Hasilnya berbagai proyek cryptocurrency yang mengusung naratif AI mengalami kenaikan yang signifikan. 4. C-Herd dari social media. Salah satu hal yang membuat cepat tersebarnya informasi cryptocurrency kepada para investor adalah munculnya social media. Di era saat ini terjadi jutaan pertukaran informasi di berbagai social media. Berbagai influencer cryptocurrency yang menggunakan Twitter, saat ini X, selalu menggunakan social media untuk berinteraksi dengan para audiens. Komunitas menyebut komunitas cryptocurrency yang menggunakan Twitter untuk berbagai informasi sebagai crypto Twitter, City. Pada City, naratif terhadap suatu hal sangat mudah untuk dihembuskan, apalagi bila informasi tersebut disampaikan oleh seorang influencer yang sudah memiliki reputasi dan kredibilitas. Suatu unggahan dari seorang influencer dapat memulai suatu tren dan unggahan yang diunggah oleh banyak influencer dapat melahirkan suatu gelombang naratif baru. Euforia Friendtech.
Friendtech merupakan socio-platform berbasis Web 3 yang menggunakan jaringan layer 2 base. Konsep Friendtech adalah kemampuan untuk mentokenisasi diri dan menjual saham kita sebagai individu, disebut juga dengan shares, kepada para pengikut kita di Twitter. Dengan memiliki key dari influencer tertentu, kita dapat bercakap secara langsung dalam suatu grup chat dengan influencer favorit kita. Friendtech bisa menjadi sangat menjamur karena digunakan oleh banyak influencer dan berhasil menghasilkan penghasilan yang besar untuk protocolnya. Berkembangnya Bitcoin Ordinal, BRC20. Pada pertengahan tahun 2023, muncul suatu inovasi Bitcoin Ordinal, BRC20, yang merupakan suatu protokol terobosan untuk membangun token dan NFT di atas jaringan Bitcoin. Banyak yang pro dan kontra setelah munculnya BRC20 ini. Para pihak yang pro berpikir bahwa BRC20 merupakan suatu terobosan dan inovasi, namun beberapa pihak justru memiliki pandangan yang berbeda. Beberapa pihak menganggap bahwa BRC20 hanya memperlambat jaringan Bitcoin. Bahkan pada saat euforia dari BRC20 terjadi, mengirim Bitcoin dalam jaringan Bitcoin sendiri bisa mencapai waktu sampai 2 hari. Euforia dari BRC20 sendiri dimulai dari Twitter, dan sejak digaungkan di Twitter oleh para influencer cryptocurrency. Para investor mulai berspekulasi dan membeli token-token BRC20. Bahkan jumlah tweet dari BRC20 sendiri mencapai 180.000 tweets dalam jangka waktu kurang dari 2 minggu. Investor mulai berspekulasi dan membeli token-token. Hal tersebut menunjukkan fenomena hoarding yang luar biasa dari investor cryptocurrency. Naratif Research 5. Apa keuntungan yang diperoleh ketika menjadi yang pertama dalam setiap naratif? Menjadi investor yang pertama kali memosisikan diri ketika suatu naratif hadir lahir selalu mendapat banyak keuntungan. Hampir sama dengan berbagai bisnis apapun, mereka yang memenangkan bisnis adalah mereka yang selalu memosisikan diri jadi yang pertama. Mereka yang datang terlambat selalu memperoleh kerugian. Lihat saja sebuah usaha, minuman kekinian, yang selalu habis dicari pembeli ketika viral. Setelah mulai banyak orang menjual, pembeli jenuh dan akhirnya tren tersebut sudah tidak laku lagi. Lalu apa yang diperoleh orang yang mulai masuk bisnis ketika bisnis tersebut mulai surut? Ya, mereka akan memperoleh kerugian. Untuk itu dalam naratif trading pun Anda harus jadi yang pertama. Lalu apa keuntungan jadi yang pertama? 1. Keuntungan besar. Market cryptocurrency bergerak dengan sangat cepat. Apabila kita tidak mengambil suatu keputusan dengan segera, maka potensi keuntungan yang kita miliki akan jauh berkurang. Chart di bawah ini merupakan chart dari Gala, sebuah proyek kripto metaverse yang mendapatkan banyak perhatian ketika naratif metaverse sedang diperbincangkan. Apabila kita masuk pada Gala tepat saat naratif terjadi, kita akan memperoleh keuntungan 700%. Masuk setelah 1 minggu naratif terjadi keuntungan sebesar 130%, dan ketika masuk setelah 1 bulan, yang terjadi justru kerugian sampai 99%. Itulah mengapa, menjadi yang pertama sangatlah penting dalam suatu naratif trading. 2. Risiko minim. Keuntungan kedua setelah memiliki keuntungan yang besar adalah menerima risiko yang relatif minim. Keuntungan sangat berkaitan dengan risiko dan dengan memiliki entry yang baik maka bukan hanya memperoleh advantage dari segi-segi keuntungan tapi juga memperoleh advantage dari segi risiko. Apabila kita berinvestasi pada suatu naratifes yang masih belum terjadi dan melakukan akumulasi aset cryptocurrency dalam periode yang ideal maka risiko yang akan dihadapi sangatlah minim hanya pada 20-30% penurunan. Sedangkan ketika entry tidak ideal dan terlambat, jumlah yang kita risikokan sampai 70 hingga 80%. Maka dari itu timbul suatu istilah, chase the pump, yang sering digunakan pada investor FOMO yang ketinggalan kereta. 3. Kredibilitas. Keuntungan terakhir yang diperoleh adalah kredibilitas yang mungkin didapatkan dari komunitas. Pada dasarnya ketika kita berhasil menebak berbagai naratifnya secara konsisten terus-menerus, maka opini yang kita miliki akan dihargai oleh komunitas. Selanjutnya ketika kita beropini terhadap sesuatu, opini kita akan didengarkan sehingga meningkatkan kepercayaan diri kita sebagai seorang trader. Naratif Research 6. Bagaimana cara menjadi yang pertama dalam setiap naratifes? Kami percaya terdapat beberapa cara yang cukup efektif untuk menjadi yang pertama pada setiap naratifes cryptocurrency yang ada. Berikut merupakan beberapa cara untuk menemukan naratifes sebelum itu terjadi. 1. Pengamatan sosial, social observation. Semua entitas bisnis yang ada di dunia ini bisa berhasil menciptakan value karena menyelesaikan masalah orang lain. Tanpa adanya suatu value yang diciptakan maka bisnis tersebut tidak akan bisa bertahan. Itulah mengapa, ketika kita ingin mengetahui suatu arah dari bisnis ataupun inovasi yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat kita harus pandai dalam melakukan pengamatan sosial. Proses pertama dalam melakukan pengamatan sosial adalah melahirkan empati,
kemudian mendefinisikan masalah, dan yang terakhir adalah menemukan solusi. Pada dasarnya, kita pun tidak perlu menemukan suatu solusi apabila barrier dari sesuatu tersebut terlalu tinggi, kita hanya perlu berinvestasi pada solusi tersebut. Bergabung dengan komunitas. Saat ini kita berada pada era pertukaran informasi, dan mereka yang memenangkan pertarungan adalah mereka yang memiliki paling banyak informasi. Hal tersebut juga berlaku di market cryptocurrency yang memiliki sentimen yang sangat tinggi dan informasi dengan sensitivitas waktu yang tinggi. Itulah mengapa komunitas merupakan suatu jawaban untuk menutup gerbang informasi tersebut. Komunitas merupakan suatu kumpulan individu dengan tujuan yang sama. Komunitas cryptocurrency sendiri adalah kumpulan individu yang memiliki satu tujuan, yaitu berbagai informasi terkait dengan cryptocurrency. Maka dari itu sangat penting bagi kalian untuk tergabung dalam komunitas cryptocurrency. Banyak life-changing information yang disampaikan melalui komunitas, namun tidak semua komunitas dapat dipertanggungjawabkan. Berikut hierarki dari masing-masing komunitas cryptocurrency yang bisa dipertanggungjawabkan informasinya. 1. Discord. Discord merupakan platform pertukaran informasi yang paling bisa dipertanggungjawabkan informasinya. Komunitas cryptocurrency global banyak yang menggunakan platform ini untuk bertukar informasi secara real-time. Discord sangat reliable karena komunitas dan para membernya sangat memperhatikan reputasi pribadi yang mereka miliki. 2. Friendtech. Friendtech merupakan salah satu platform yang reliable karena sumber informasinya adalah para influencer cryptocurrency yang tentunya sangat menjaga reputasi yang mereka miliki, apalagi di platform Friendtech terdapat sistem key yang harganya berfluktuasi dengan permintaan dan penawaran sehingga para influencer pasti sangat menjaga kredibilitas informasi yang disampaikan karena mereka tidak mau harga key mereka turun. 3. Reddit. Reddit mirip dengan Kaskus yang namun penggunanya adalah komunitas global. Pada awal cryptocurrency mulai beredar, Reddit merupakan sumber komunitas utama yang dijadikan suatu wadah untuk bertukar informasi. Namun saat ini Reddit sudah mulai ditinggalkan karena banyak platform lain yang pertukaran informasinya lebih cepat. 4. Telegram. Biasanya suatu proyek yang baru dirilis selalu membuat Telegram Group supaya para komunitas dapat berkumpul dan berunding. Selain itu banyak komunitas trading juga dimulai dari Telegram. Namun Telegram memiliki keamanan yang kurang, dan banyak sekali scammer di platform ini sehingga segala aktivitas yang dilakukan di sini harus benar-benar diperhatikan. 5. Twitter. Sekarang X Twitter merupakan platform paling besar yang dijadikan suatu tempat untuk pertukaran informasi pada komunitas cryptocurrency. Komunitas cryptocurrency Twitter disebut juga dengan Crypto Twitter, City. Dalam City, para user membagikan banyak hal mulai dari informasi cryptocurrency yang akan dirilis, trade ideas cryptocurrency, dan berbagai informasi lain. Meskipun demikian, informasi dari Twitter kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena banyak sekali user anonim yang sengaja menyebar berita palsu, mempromosikan penipuan, menggiring opini, dan berbagai tindakan yang merugikan lain sehingga informasi yang diperoleh dari City harus sangat dipilah dengan baik. Don't trust, always verify. 6. Berlangganan berita eksklusif. Apabila informasi yang kamu peroleh gratis, mungkin kamu adalah produknya. Itulah mengapa banyak sekali smart money yang rela membayar mahal untuk berlangganan outlet berita premium. Outlet berita premium merupakan tempat di mana riset eksklusif, rumor internal, investigasi terselubung, dan informasi yang bersifat tidak umum lain dibagikan, yang mana bisa membuat kita memiliki wawasan 1-2 tahun lebih cepat daripada berita umum. 7. Baca pergerakan volume. Cara terakhir untuk mengetahui apakah akan lahir dan booming suatu naratif baru adalah dengan melihat pergerakan volume dari naratif-naratif tertentu. Salah satu tools yang bisa digunakan secara gratis dan tanpa harus login adalah CryptoSlate. CryptoSlate merupakan suatu platform yang dapat digunakan untuk menyortir kategori naratif tertentu di market cryptocurrency. Selain itu, CryptoSlate juga dapat mendeteksi volume dari setiap naratif dari berbagai exchange yang melisting aset-aset tersebut. Cara untuk menggunakan CryptoSlate adalah dengan cara mengurutkan volume 24 jam terakhir. Kategori naratif yang memiliki akumulasi volume paling tinggi menunjukkan bahwa Wales atau Smart Money mulai mengakumulasi aset tersebut. Para pengelola dana yang memiliki jumlah dana yang besar tidak mungkin melakukan entry dalam satu kali waktu saja. Mereka membagi entry dalam berbagai jangka waktu. Melihat pergerakan volume merupakan cara yang efektif untuk mendeteksi apakah market akan melakukan penawaran pada suatu naratif tertentu. Ketika terdapat satu minggu di mana volume mengalami kenaikan yang signifikan selama beberapa hari berturut-turut, maka itu merupakan suatu pertanda bahwa naratif tersebut akan segera booming. Narrative Research 7. Penutup. Meskipun Narrative Research baru booming dalam 1 tahun terakhir, namun Narrative Research sangat efektif untuk dijadikan salah satu pertimbangan sebelum memutuskan investasi terhadap aset cryptocurrency.
Faktanya naratif research memiliki urgensi sampai 50% dalam menentukan keberhasilan trading investing di cryptocurrency. Jadi lakukan naratif research.